Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi dan juga penyusunan laporan kami untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dari mata kuliah riset operasi. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, izinkan kelompok kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 1 kelas A dengan anggota. Yang pertama ada Eva Octaviana dengan NIM akhir 1015, kemudian ada Jessica Adelia dengan NIM akhir 1046, kemudian ada saya sendiri Nabila Anjani dengan NIM akhir 1049, dan kemudian juga yang terakhir ada Divo Tahta dengan NIM akhir 1083. Untuk itu kita lanjut ke topik pembahasan yang kami angkat, yaitu di sini kelompok kami memiliki literatur mengenai model transport yang diselesaikan dengan metode list cost. Di sini kita cantumkan link dari literatur yang kami ambil. Jadi sedikit mereview tentang literatur yang kita ambil ini berjudul Implementasi Model Transportasi Distribusi Produk Vaksin Hepatitis B menggunakan metode list cost dan modified distribution. Jadi kita langsung ke data yang dipakai saja ya. Ya, jadi pada literatur yang kami ambil ini sudah terdapat data-data. Yang pertama ada tabel 1 yaitu data persediaan vaksin hepatitis B. Kemudian ada tabel 2 yaitu tentang data permintaan vaksin hepatitis B. Dan ada tabel 3 tentang ongkos transportasi yang dibutuhkan. Dan ada tabel 4 yaitu matriks solusi awal penyelesaian dengan menggunakan list cost tadi. Jadi dari data-data ini, dalam literatur ini diselesaikan dengan model transportasi dengan metode least cost, sehingga didapati biaya optimal yang harus dikeluarkan dalam distribusi vaksin senilai senilai ini dicantumkan bahwasanya list cost method diperoleh biaya transportasi pendistribusian tiap bulan sebesar 45.874.900. Nah, dengan metode list cost ini didapatkan biaya optimal untuk pendistribusian dari vaksin tiap bulannya adalah sebesar 45.874.900 rupiah. Nah, kita akan mencoba menyelesaikan kembali dengan metode net. Di sini kelompok kami menggunakan metode Network Corner atau NWC, dan kita juga akan mencari nilai optimal yang harus dikeluarkan untuk biaya pendistribusian dari vaksin tadi. Apakah akan lebih optimal dari metode least cost? Kita akan coba pada penjelasan kami di video ini. Jadi perlu untuk diketahui sebelumnya bahwasannya Network Corner ini merupakan salah satu model dari metode transportasi, di mana Network Corner ini merupakan salah satu teknik solusi dalam model transportasi yang berdasarkan pada aturan pengalokasian normatif dan persediaan serta kebutuhan sumber dalam suatu matriks transportasi tanpa perhitungan besar-besaran yang ekonomis, di mana aturan normatif ini dilakukan dengan membebani semaksimal mungkin sampai batas maksimum persediaan atau kebutuhan pada matriks alokasi pada ujung kiri atas terus menuju ke kanan bawah, sedemikian hingga seluruh kebutuhan akan sumber ini dapat terpenuhi. Jadi dari data-data pada tabel yang kita dapat dari literatur kami ini, ya di sini ada banyak tabel. Nah, kita akan mengambil data dari sini untuk kita selesaikan ulang dengan Network Corner. Jadi di dalam data scanner ini kita sudah jadikan satu tabelnya. Di sini ada tabel sumber dan juga ada tabel permintaannya. Lalu bagaimana cara kita dalam menentukan biaya optimum dalam pendistribusian vaksin hepatitis B ini? Nah, langkah-langkah yang perlu kita lakukan jika kita menggunakan metode network corner untuk menentukan biaya optimalnya, yaitu yang pertama adalah kita menentukan banyaknya daerah persediaan dan juga daerah permintaan. Nah, jadi dari tabel yang sudah kita dapat, di sini kita bisa melihat pada network corner, tabel yang sudah kita gabungkan ini, bahwasanya terdapat
permintaan dari Jakarta, Banten, Jawa Tengah, dan juga ada jumlah supply-nya. Yang pertama kita harus menentukan permintaan dan juga persediaan seperti ini. Kemudian setelah kita menentukannya, kita akan lanjut pada step yang kedua, yaitu dengan menentukan biaya distribusi untuk tiap daerah persediaan dan permintaan. Jadi, seperti yang diketahui untuk 340 vaksin di sini ada biayanya di kiri bagian atasnya yaitu sebesar 27.200. Begitu juga di kolom-kolom selanjutnya perlu untuk kita tentukan dan di sini kita ambil dari data pada literatur literatur yang kita gunakan. Kemudian setelah itu kita akan lanjut pada step yang ketiga, yaitu dengan mengisi unit permintaan per daerah dan unit persediaan per gudang atau persediaannya. Jadi di sini ada sumbernya di mana kemudian di sini ada permintaannya 340, 260 dan juga ada jumlah supply-nya. Jadi kita perlu mengisi. Lalu bagaimana dengan kolom-kolom yang belum terisi? Jadi untuk kolom-kolom yang belum terisi nanti kita akan coba isi dan kita juga akan beritahu bagaimana caranya tetap dalam video ini yang akan kita jelaskan pada bagian atau step selanjutnya setelah penjabaran ini. Kemudian, langkah yang keempat adalah melakukan pengecekan apakah permintaan ini sama dengan jumlah persediaan. Apabila tidak sama, maka kita perlu untuk melakukan pengecekan apakah ada yang masih kurang atau lebih, dan apabila sudah sama, kita bisa lanjut ke step selanjutnya. Lalu, bagaimana cara mengeceknya? Jadi, sebagai contoh, pada sumber Pasar Bandung. Di sini ada permintaan sebesar 340 dan di Banten sebesar 260. Sehingga didapati jumlah supply-nya adalah 600. Apakah hal ini benar? Maka kita dapat menjumlahkan 340 dan juga 260. 340 ditambah dengan 260 hasilnya benar 600. Berarti pengecekan ini sudah valid. Begitu juga 114 dijumlahkan dengan 241 juga didapati hasilnya 355 dan valid juga. Dan pada kolom yang ketiga ada 334 dan juga supply-nya 334. Maka dari itu, jika pengecekan ini sudah valid, kita bisa lanjut ke step yang kelima. Yang kelima ini kita perlu melakukan perbandingan antara unit persediaan dan unit permintaan. Jadi kita perlu mengisi unit terkecil antara permintaan dan persediaan pada kolom kiri bagian atas. Jadi di sini kita mulai dari kolom yang terkecil dan mengenai kolom-kolom yang belum terisi pasti kita bertanya-tanya bagaimana cara menjumlahkan jika ada kolom yang kosong. Jadi pengisian kolom yang kosong ini nanti akan dijelaskan oleh rekan saya di bagian selanjutnya dalam video ini. Kemudian setelah itu kita lanjut ke langkah yang keenam. Apabila semua kolom yang kosong sudah terisi, kita bisa mengecek kolom atau baris pada permintaan atau persediaan yang telah terpenuhi itu tidak boleh diisi lagi. Jadi misalnya 340 dan 260 pada baris pasar Bandung ini, kita tidak boleh mengisi dengan nilai lagi. Kita hanya perlu mengisi kolom-kolom yang kosong seperti yang ada di Jawa Tengah, kemudian Cisarua, dan semua kolom-kolom yang masih kosong dengan catatan kolom yang sudah terisi tidak boleh diisi lagi. Kemudian, jika semua step sudah dipenuhi, kita hanya perlu mengulangi langkah-langkah tersebut hingga seluruh kolomnya terisi dan kita mendapatkan nilai dari setiap elemen dari kolom-kolomnya. Lalu bagaimana cara menentukan biaya optimalnya? Biaya optimal per kolom ini besarnya adalah biaya dikalikan dengan unit yang didistribusikan. Jadi, jika kita sudah selesai mengalihkan antara jumlah unit yang akan didistribusikan dengan biaya pendistribusiannya, selanjutnya akan dijumlah seluruhnya, sehingga total biaya optimum nanti adalah jumlah semua cost dari per kolomnya. Jadi, nanti seluruh jumlahnya ini akan dijumlahkan, hasil perkalian dari tiap kolom ini akan dijumlahkan, dan hasil tersebut adalah biaya optimal eh, dari pendistribusian
vaksin hepatitis B setiap bulannya. Jadi di sini kita dapati ada total cost sebesar Rp45.778.500 dengan metode Northwest Corner. Sedangkan dengan metode list cost tadi didapati bahwasannya biaya optimal yang dibutuhkan dalam pendistribusian mencapai 45.874.900. Ada selisih yang cukup besar sehingga dapat ditentukan bahwasanya dengan metode Northwest Corner ini biaya yang dibutuhkan untuk transport untuk pendistribusian dari vaksin ini lebih optimal. Lalu bagaimana cara perhitungan dan bagaimana cara kita memvalidasi dari tiap kolomnya, lalu pengisian dari tiap-tiap kolom yang kosong akan dijelaskan oleh rekan saya di step selanjutnya dengan stepping stone dan pengisi dan cara pengerjaan lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait dengan implementasi langkah-langkah yang telah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya. Nah, mungkin sebelum kita membahas lebih lanjut, saya akan mengulas terkait sedikit dengan bahasan literatur mengenai metode Liskos pada studi literatur transportasi vaksin hepatitis B. Jadi, dari sumber studi literatur itu menggunakan metode Liskos, yang mana untuk metode Liskos ini lebih berfokus menghitung berapa biaya ongkos yang optimum sehingga bisa didistribusikan ke daerah tujuan. Nah, sedangkan dari kelompok kami, metode penyelesaiannya menggunakan metode Northwest Corner, yang mana untuk metode Northwest Corner ini lebih berfokus untuk mengalokasikan normatif terkait dengan persediaan dan juga permintaan yang diminta oleh suatu wilayah gitu, tanpa memperhitungkan adanya biaya transport yang optimum seperti itu. Jadi mungkin akan saya tampilkan dari studi literatur yang kita gunakan. Di sini ada beberapa tabel tentunya. Yang pertama ada tabel data persediaan vaksin hepatitis, yang mana ini artinya tabel ini merupakan tabel persediaan atau sumbernya gitu. Kemudian ada tabel yang kedua yaitu tabel permintaan vaksin hepatitis B, yang dapat diartikan bahwa tabel ini merupakan tabel tujuan kita terkait pendistribusian vaksin tersebut gitu. Kemudian yang ketiga ada tabel ongkos transportasi. Nah, setiap sumber yang digunakan akan memiliki biaya transportasi yang berbeda ke daerah yang tujuan tersebut gitu. Jadi dari ketiga tabel ini akan kita coba gambarkan dalam bentuk tabel awal yang telah diselesaikan oleh kelompok kami. Nah, ini ada gambaran dari tabel awal terkait dengan metode Northwest Corner. Nah, mungkin dari tabel ini akan coba saya lakukan breakdown terlebih dahulu terkait dengan maksud gambaran tabel tersebut. Nah, di sini ada yang pertama kolom sumber, kemudian ada beberapa kolom wilayah yang mana di wilayah ini maksudnya merupakan daerah tujuan. Kemudian ada supply dan juga ada demand. Nah, di sini sumber yang digunakan ada Pasteur Bandung dengan persediaan yang dimiliki 600, kemudian ada sumber Gatot Subroto dengan persediaan 355, dan yang terakhir ada sumber Cisarua Lembang dengan persediaan 334. Kemudian ada daerah tujuan yakni Jakarta dengan permintaan atau demand yang dilakukan sebesar 340. Kemudian ada juga Banten dengan permintaan yang dilakukan sebesar 374. Dan yang terakhir ada wilayah Jawa Tengah yang melakukan permintaan vaksin sebanyak 575. Nah, dari tabel ini akan kita coba menyelesaikan dengan metode Northwest Corner, yang mana dalam penyelesaian metode Northwest Corner ini tentunya dikerjakan mulai dari kolom yang paling kiri. Nah, di kolom yang paling kiri ini merupakan daerah tujuan yaitu Jakarta. Nah, dari daerah Jakarta ini ada sumber yang pertama, sumber Pasteur Bandung. Nah, di Pasteur Bandung tadi kan ada suplai atau persediaan sebanyak 600 gitu. Nah, dari Jakarta ternyata hanya meminta sebesar 340. Maka dapat langsung kita alokasikan persediaan 600 tersebut kita berikan ke daerah Jakarta sebesar 340 gitu. Nah, sehingga di wilayah Jakarta ini permintaan terhadap vaksin telah terpenuhi gitu. Kemudian yang kita coba selesaikan ke daerah tujuan berikutnya, ada daerah Banten. Nah, daerah Banten
tersebut memiliki permintaan sebanyak 374. Nah, ternyata hasil dari sumber yang pertama, Pasar Bandung tersebut hanya tersisa 260, sehingga kita harus mengalokasikan sumber lain untuk wilayah Banten. Jadi, untuk Pasar Bandung tersebut kita alokasikan seluruhnya sebesar 260, kemudian kita mengambil ke daerah sumber berikutnya, ada daerah Gatot Subroto Bandung. Nah, kurangnya berapa? Jadi 374 ini kita kurangi 260, ternyata kurangnya 114. Jadi 114 ini bisa langsung kita ambil dari sumber Gatot Subroto. Nah, kemudian Banten ini kan sudah terpenuhi permintaannya sebesar 374. Kita coba selesaikan ke daerah tujuan berikutnya, yaitu ada daerah Jawa Tengah. Nah, di daerah Jawa Tengah ini, dia melakukan permintaan sebesar 575. Nah, Nah, ternyata dari daerah sumber Gatot Subroto Bandung ini, sisa tersebut dari daerah Banten tersebut hanya tersisa 241. Tentunya kita harus mengambil daerah sumber lain untuk memenuhi permintaan daerah Jawa Tengah gitu. Jadi, kita coba kurangi terlebih dahulu, sebesar 575 dikurangi 241. Ternyata kurangnya ada 334. Nah, ini tentunya jumlah 334 ini senilai dengan persediaan yang ada di daerah Cisarua Lembang, sehingga kita bisa langsung mengalokasikan ke daerah Jawa Tengah. Sehingga untuk ketiga wilayah tujuan ini memiliki jumlah yang sama gitu atau terpenuhi semua, dan suplai atau persediaan dari ketiga daerah sumber ini juga memenuhi untuk ketiga wilayah tujuan gitu. Nah, mungkin teman-teman bertanya terkait dengan mengapa ada beberapa kolom yang kosong, seperti di daerah Jawa Tengah di sini. Dari sumber Pasar Bandung, kenapa kosong gitu. Jadi, kosongnya kolom yang ada itu karena dari daerah tersebut memiliki sumber yang habis. Jadi, kita perlu mengambil sumber yang lain untuk memenuhi. Jadi, alasan mengapa kosongnya tentu karena sumber yang digunakan itu sudah habis, atau juga dapat dikatakan bahwa wilayah tujuan memiliki permintaan yang telah disuplai atau dipenuhi oleh daerah sumber gitu, sehingga tidak perlu mengambil ke daerah lain. Seperti itu. Nah, dari tabel penyelesaian ini, coba kita melakukan cek kelayakan apakah hasil pengerjaan itu sudah benar gitu. Nah, untuk mengecek kelayakan ini dapat dilakukan dengan menghitung jumlah sel yang terisi. Dari sel yang terisi ini ada berapa? Ternyata ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 baris gitu. Kemudian kita coba menghitung baris yang digunakan dan jumlah kolomnya dengan variabel M dan juga N untuk masing-masing baris dan kolom. Nah, baris ini ada 1, 2, 3 dan kolomnya ada 1, 2, 3, sehingga nilai M dan N masing-masing adalah 3. Rumus yang ada yaitu M plus N min 1. Sehingga dari rumus ini didapatkan bahwa baris 3 ditambah kolom sejumlah 3 dikurangi 1. Berapa hasilnya? 5. Jadi kolom yang terisi dengan rumus yang harus dipenuhi ternyata sesuai. Sehingga untuk metode penyelesaian Northwest Corner ini sudah memenuhi aturan atau uji kelayakan. Seperti itu. Nah, tentunya dari tabel ini kita harus menghitung berapa sih biaya atau cost yang diperlukan untuk melakukan pendistribusian vaksin tersebut. Untuk melakukan perhitungan tersebut, tinggal kita kalikan kolom-kolom yang sudah terisi dengan biaya transportasi yang dibutuhkan. Jadi 340 dikali 27.200, kemudian ditambah 260 dikali 31.700, ditambah 114 dikali 31.600, selanjutnya ditambah 241 dikali 42.700, dan yang terakhir 334 dikali 43.100. Nah, dari hasil penjumlahan ini akan kita dapatkan total cost-nya, yaitu senilai 45.778.500. Nah, tentunya dari hasil Northwest Corner ini akan berbeda dengan hasil studi literatur yang kita gunakan, karena dari studi literatur memperhitungkan biaya optimasi untuk transport gitu. Nah, bagaimana dengan cara mengoptimasi NWC ini atau Northwest Corner ini? Maka nantinya akan bisa dihitung menggunakan
metode stepping stone yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Mungkin untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Divu Tahta Imanullah dengan NIM akhir 1083. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang lanjutan dari soal yang telah dikerjakan oleh teman saya, ini tentang metode penyelesaian transportasi dengan metode Northwest Corner. Nah, selanjutnya saya akan melakukan pengujian ini menggunakan metode stepping stone. Nah, metode stepping stone atau batu loncatan adalah salah satu teknik yang digunakan dalam pemecahan masalah transportasi dalam riset operasi. Metode ini membantu menemukan solusi optimal dalam distribusi barang dari berbagai sumber ke berbagai tujuan dengan biaya minimum. Nah, langsung saja dari soal kasus satu, saya mengambilnya dari sini, yakni lanjutan dari Northwest Corner ya. Jadi di sini ada Pasteur Bandung, sumbernya yaitu Pasteur Bandung, ada Gatot Subroto, Bandung, ada Ceusira Lumbang, lalu ada Deman. Nah, di sini Jakarta, ada pengiriman ke Jakarta, ke Banten, dan ke Jawa Tengah. Lalu ada dengan biaya Pasteur Bandung itu 27.200. Lalu ke Banten itu 31.700, lalu ke Jawa Tengah itu 43.200. Lalu Gatot Subroto Bandung yakni 27.300, Banten 31.600, lalu ke Jawa Tengah itu 42.700. Lalu Cisarua Lembang ini ke Jakarta biayanya 27.500, Banten 31.900, Jawa Tengah 43.100. Lalu untuk maksimal suplainya yakni Pasar Bandung 600, Gatot Subroto Bandung yaitu 355, Jayasura Lembang 334. Nah, lalu setelah ini kita melakukan pengujian sel kosong dengan menggunakan stepping stone ya. Jadi caranya ialah kita harus mencari jalan batu loncatan yang ada isinya ya. Kalau yang kosong ini nanti nggak boleh dilewati. Jadi harus lewat ke yang ada isinya. Misalnya ini Pasteur Bandung ke Jawa Tengah, ini Pasteur Bandung ke Jawa Tengah. Nah, kita mulai dari sini, yakni 43.200, 31, lalu ke sini, yakni 31.700, lalu ke bawah 31.600, lalu ke 42.700, dan kembali lagi ke sini. Nah, selanjutnya yaitu Gatot Subroto Bandung, sama kita juga mencari jarak terdekat dengan batu loncatan ya. Pertama dari 27.300 dari sini ya. Terus ke 27.200 ke atas. Ke atas, setelah ke atas ke 31.700 ke sini, lalu ke bawah lagi yakni 31.600. Lalu Cisaura Lembang, Jakarta yakni 27.500. Lalu ini ke atas bisa, ke sini juga bisa, tapi saya mengambilnya ke atas dulu, ke sini, ini 27.200, lalu ke sini 31.700, lalu ke sini ya 31.600, lalu ke sini 42.700, lalu ke 43.100 dan kembali lagi ke Cisaura Lembang, Jakarta. Lalu ada yang kedua yakni yang kosong yang kedua yakni pertama dari 31.900, lalu 31.600, lalu 42.700, lalu 43.100 dan kembali lagi ke Banten Jaya Surang. Nah, setelah ketemu tadi ini saya catat ya. Ini hasilnya positif, dan ini hasilnya negatif. Nah, karena ini hasilnya masih negatif, maka ini belum optimal ya. Maka kita harus mengganti polanya. Nah, ini yang saya lingkari merah ini
harus diganti polanya. Nanti caranya kita mencari eh, nilai terkecilnya, yakni ini 114. Lalu kita pindah ke sini 114-nya, lalu di sini menjadi 0, sini nanti ditambah, sini nanti dikurangi. Nah, untuk penjelasan selanjutnya nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya perkenalkan, nama saya Jessica Adelia Saputri, NIM 1046. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Divo, yaitu metode stepping stone. Nah, dengan pengujian stepping stone ini, maka kita dapat menghitung berapa biaya minimumnya dan kita akan membandingkan dengan metode Northwest Corner. Di sini kita mempunyai sumber yaitu Pasar Bandung, Gatot Subroto Bandung, Cisarua Lembang, dan juga ada demand. Nah, kemudian di sini ada tujuannya yaitu Jakarta, Banten, Jawa Tengah, dan yang paling kanan adalah supply. Nah, di sini kita akan melakukan pengujian sel kosong dengan stepping stone. Dari Pasar Bandung ke Jawa Tengah, dia eh, karena ini stepping stone, maka dia plus min. Di sini ada plus 43.200 dikurangi 31.700 ditambah 31.900 dikurangi 43.100, yaitu jumlahnya adalah 300 dan ini adalah positif. Selanjutnya, dari Gatot Subroto Bandung menuju ke Jakarta, itu ada 27.300 dikurangi 27.200 ditambah 31.700 dikurangi 31.900. Kemudian ditambah dengan 43.100 dikurangi 42.700. Nah, jumlahnya adalah 300, di mana itu juga positif. Selanjutnya dari Gatot Subroto Bandung ke Banten, di mana itu dimulai dari 31.600, kemudian dikurangi 31.900, kemudian ditambah dengan 43.100 dan dikurangi dengan 42.700, di mana hasilnya adalah 100 positif. Kemudian di sini ada Cisarua Lembang ke Jakarta. Di situ ada dimulai dari 27.500 dikurangi dengan 31.900 ditambah dengan 31.700 dan dikurangi dengan 27.200, di mana hasilnya adalah 100 positif. Nah, karena semua hasilnya adalah positif, maka perhitungan tersebut dinilai sudah optimal. Sehingga bisa kita hitung biaya minimumnya adalah dari Pasar Bandung ke Jakarta adalah 9.248.000, dari Pasar Bandung ke Banten adalah 260 dikali 31.700 yaitu 8.242.000. Dari Gatot Subroto Bandung ke Jawa Tengah adalah 15.158.500 dan dari Cisarua Lembang ke Banten adalah 3.636.600. Kemudian ada Cisarua Lembang ke Jawa Tengah ada biaya minimum yaitu 9.482.000, di mana totalnya adalah 45.767.100 rupiah. Sehingga biaya minimum yang kita dapatkan adalah itu tadi 45.767.100 rupiah. Nah, sehingga dari kedua cara di atas yaitu stepping stone dan Northwest Corner, kita bisa menyimpulkan bahwa metode stepping stone ini menghasilkan biaya yang paling kecil atau lebih kecil daripada metode Northwest Corner. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.